Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Umul Habibah. Saya dari SDN Pelemahan 2 Sumombito Jombang. Saya guru SD tepatnya. Saya setelah melaksanakan diklat AKM di sini akan mengulas sedikit apa sih AKM itu. AKM adalah asesmen kompetensi mendasar yang harus dilaksanakan oleh siswa agar meningkatkan kemampuan kompetensi murid di masyarakat. Siapa saja yang melakukan AKM? Ini adalah semua warga yang belajar. Akan tetapi AKM di sini di tahun ini dilaksanakan secara sampling. Nah, secara sampling. Kenapa tidak keseluruhan? Nah, kita di sini mencoba masih belajar lagi agar lebih meningkat. Bagaimana nanti selanjutnya? Apakah berhasil ataukah tidak? Nah, di sini siapa yang buat sampling? Nah, tepatnya kelas 5, kemudian kelas 11, dan nanti sesuai acak sampling dari siswa yang bersangkutan. Kira-kira AKM ini siapa saja pendukung dalam AKM ini? Tentunya pendukung dalam AKM ini adalah 1. Murid, 2. Guru, 3. Satuan pendidikan yang berhubungan langsung dengan AKM ini, yaitu tepatnya Dinas Pendidikan. Untuk AKM ini, berapa sih waktu yang diperlukan untuk jenjang SD sederajat? Untuk jenjang SD sederajat, waktu yang diperlukan adalah 140 menit. Kemudian jenjang SMP sederajat, waktu yang diperlukan adalah 165 menit. Apakah semua harus mengikuti? Guru, apakah mengikuti juga untuk lingkungan AKM ini? Nah, ini di sini adalah semua guru, semua yang berkepentingan dalam AKM ini, bahkan satuan pendidikan harusnya mengikuti lingkungan atau arus yang mengalir di tahun ini. Dikarenakan apa? Gambaran sebuah SD atau gambaran sebuah kompetensi guru itu adalah melalui iklim yang mengalir saat itu. Iklim yang bagaimana? Iklim belajar yang kondusif, iklim belajar yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Apakah itu penting? Sangat penting sekali, karena ini adalah era digital di 5.0. Harusnya kita harus tetap mengikuti alur yang ada. Bagaimana sih pelaksanaan AKM? Pelaksanaan AKM akan otomatis disesuaikan dengan pos standar AKM. Kemudian bagaimana pembuatan soal AKM? Pembuatan soal AKM juga disesuaikan dengan standar pos AKM. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana untuk pelaksanaan AKM? Nah, sekolah yang tidak mempunyai sarana prasarana AKM, nah kita di sini mempunyai solusi untuk ke sekolahan terdekat untuk pelaksanaan secara langsung berhubungan dengan sarana prasarana, sehingga memudahkan murid untuk lebih maksimal dalam pelaksanaan. Mengapa AKM ini dikategorikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori literasi, kemudian kategori numerasi? Karena pembelajaran ini atau pelajaran ini merupakan kompetensi mendasar di mana bisa dikembangkan melalui lintas mata pelajaran. Nah, apakah itu bisa untuk sebagai acuan atau standar kelulusan? Ini di sini kita akan belajar lagi. Apakah itu bisa membuat acuan atau belajar, atau bagaimana nanti kita kembangkan sendiri dalam lintas mata pelajaran di mana anak bisa menguasai atau tidak dalam kelanjutannya. Untuk kelanjutannya, apakah AKM ini bisa menjadi acuan sebagai standar? Ini berhasil apa tidak sih? Nah, ini makanya kita akan coba belajar kembali, mencoba untuk meningkatkan mutu dari waktu ke waktu di lingkup satuan pendidikan. Nah, di sini saya mempunyai harapan dengan adanya AKM ini, 1, bisa meningkatkan kualitas pendidikan, 2, bisa menyesuaikan di era, mengikuti alur dalam sebuah acak atau sampling. Nah, bagaimana saat kita
sampling itu berada pada anak yang kurang mampu. Nah, di sini ini yang menjadi titik kelemahan, yang menjadi tolak ukur yang harus kita pahami bersama. Bagaimana nantinya? Nah, ini semoga AKM ini bisa menjawab semua kekhawatiran kita dan semoga juga ini akan terlaksana dengan baik sehingga untuk selanjutnya bisa memperbaiki dan bisa melanjutkan sesuai dengan program pemerintah dan sesuai keinginan bersama. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Demikian dari saya, sedikit pemaparan, sedikit pengimbasan tentang diklat AKM ini. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol yang ada, jaga kesehatan, dan salam kompak. Terima kasih.